adalah hari yang spesial di mana kita boleh hadir bersama di tempat ini untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Baik, sebelum masuk dalam ibadah, mungkin untuk bangku-bangku depan boleh diisi ya, supaya teman-teman yang baru datang boleh mengisi bangku di belakang ya. Dan juga mengingatkan untuk teman-teman yang membawa alat komunikasi boleh dapat dicek untuk dapat di silent sehingga kita boleh fokus di dalam ibadah kita dan tidak terganggu dengan alat komunikasi yang ada. Terima kasih dan juga salam untuk Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan yang mengikuti ibadah pada siang hari ini melalui media online Zoom. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada, pastinya ada pemeliharaan Tuhan dan kerinduan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum masuk di dalam ibadah spesial hari ini, kita kedatangan tamu istimewa. Kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Salvona Situmeng. Terima kasih Ibu boleh hadir bersama kami di tempat ini. Dan juga terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah ada di dalam studio untuk boleh masuk dalam ibadah. Kita akan masuk ibadah kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman POWI pada hari ini, 28 Juli 2023. Yang pertama dapat kami informasikan untuk saldo POWI pertanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp21.000. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung pelayanan di dalam setiap operasional pelayanan kita, bahkan pengembangan pelayanan ada, dapat menyalurkan berkatnya melalui transfer ke rekening BCA di akun 2531397012 atas nama bendahara Ibu Marcelina Wulansari, atau juga boleh melalui Motion Pay di 081287135437. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang senantiasa menjadi saluran berkat. Mari dukung, kita punya akun YouTube channel ya, yaitu POWI Channel, dan juga kita punya media sosial. Mari teman-teman semuanya boleh dukung untuk tetap menyemarakan daripada warta dan juga informasi-informasi seputar POWI yang ada di media kita. Sehingga ini boleh terus menjadi berkat untuk kita boleh melayani dalam sosial media yang ada. Dan kembali juga tetap mengundang untuk Bapak Ibu, rekan-rekan kekasih dalam Tuhan untuk boleh hadir di tempat ini kembali pada Jumat depan tanggal 4 Agustus 2023 pada pukul 11.30 ya. Kita majukan dari biasanya jam 12 menjadi pukul 11.30 supaya untuk jam istirahat benar-benar jam 1 kita sudah selesai. Demikian warta untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita percaya bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam segala hal, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita angkat pujian ini dalam syukur kita, dalam pujian penyembahan kita, bahwa inilah kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk masuk hadirat-Nya yang kudus. Mari katakan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan rasa syukur mari kita pujian kembali.
Mari katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Selama dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Itu kerinduan kami Tuhan. Itu pujian kami Bapa, untuk mengawali masuk dalam tahta hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kami sungguh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan boleh menyertai dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami boleh memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Layakan kami Tuhan untuk terus memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Dan kami bawa ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau berotoritas atas semuanya ya Bapa. Urapan kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami semua. Sehingga kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera surgawi boleh hadir di tempat ini. Terpuji Dikau ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita yang boleh hadir saat ini, seberapapun kita yang ada, kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita tidak bisa melampaui apapun berkat-berkat yang kita terima, amin. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan ini kita angkat pujian. Dengan sorak-sorai kita mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan,
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sedang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini dalam sorak-sorai. Tanggalkan segala bebanmu, tetapi sukacita di hadapan Tuhan memuji belakang Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Rasakan. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kembali, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan kembali, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan kita akan bersatu untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, syukur bagimu Tuhan, kami boleh naikkan karena sungguh besar kasih setiamu. Bahkan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami bawa Tuhan dalam persembahan kami tahu Tuhan tidak sebanding dengan berkat-berkat bahkan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa besarnya dalam hidup kami Bapa. Tapi kami mau terus belajar Tuhan untuk berikan terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan dalam syukur kami yang sempurna dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah kami boleh pakai Tuhan juga untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Memberkati pelayan yang ada bahkan juga Tuhan. Kami boleh pakai ini juga Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji dikau di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan persiapkan hati, pikiran, roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan boleh menyembuhkan kita. Firman Tuhan senantiasa ya dan amin dalam kehidupan kita. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pergumulanmu saat ini, katakan di hadapan Tuhan bahwa saya Tuhan tidak pernah ragu akan hidupku di hadapan-Mu. Karena Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu.
dalam sikap doa katakan apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dalam kasih Tuhan mengundang Tuhan banyak Bu Ivon, coba angkat kita dengan firman. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami tidak tahu hari esok Tuhan, Engkau yang memegang hari esok kami. Kami hanya perlu hidup di hari ini dengan penuh ketaatan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami. Terlebih di siang hari ini Tuhan, kami mau Kau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh diubahkan oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak sama seperti kami datang, kami pulang membawa sesuatu yang baru. Yang menguatkan iman kami Tuhan dan memperbaharui kehidupan kami. Ampuni segala dosa hamba-Mu ini Tuhan. Agar hamba-Mu ini boleh layak memberitakan isi hati-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan sebab kami semua telah siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang belum mengenal Ibu? Coba angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Masih ada ya yang belum kenal ya, berarti sudah banyak anak baru ya. Jadi Ibu perkenalkan diri Ibu sama sekalian kasih kabar Ibu terakhir ini bagaimana gitu ya. Pasti kalian penasaran apakah Ibu baik-baik saja. Tentu saja Ibu baik-baik karena Tuhan luar biasa baik ya. Jadi nama Ibu adalah Salvona Tumonggor Situmeang. Kira-kira dari daerah mana ini? Pas sekali si Poholon ya, Tarutung ya. Jadi Ibu lahir di sana 57 tahun lampau. Ya, jadi Ibu sudah September ini nanti 57 tahun.
ibu menikah dengan Bapak Yahya Bawadi Silalahi, Sintua di HKBP, ya. Anak ibu 2, yang paling besar namanya Jennifer dan yang kecil namanya Daniel. Ya, mereka 25 tahun dan 23 tahun. Dua-duanya sudah bekerja. Ya. Satu dokter, satu ekonom. Ya, jadi itulah latar belakang ibu. Dan ibu bekerja di MNC Vision atau di MNC Group tepatnya karena ibu pernah pindah beberapa kali, dimutasikan. Tetapi kalau di total, ibu itu bekerja dari 1 November tahun 97 sampai 1 Oktober 2022. Ibu dipensiunkan tepatnya 1 Oktober, dinyatakan tidak menjadi karyawan di MNC lagi. Ya. Itu tanpa ibu duga-duga. Karena ibu sangat mencintai perusahaan ini beneran. Bahkan sama Pak Ruby Budiman, itu ibu bilang, Rub, saya nggak mau pensiun dari perusahaan ini kecuali dipecat. Dan saya mau nanti kalau saya sudah punya cucu, saya akan bawa cucu saya akan katakan, disinilah tempat nenekmu ini dulu bekerja. Gitu ya. Dan itu saya dengan bangganya ngomong sama Ruby. Terus Ruby juga, iya terus tunjukin ya satelit kita yang di belakang katanya gitu kan. Bawa nanti ke sana. Mudah-mudahan saya masih ada kata Pak Ruby gitu. Jadi kita sambil membahas tentang kehidupan bekerja kita karena Pak Ruby lah teman saya yang cukup lama bekerja di perusahaan ini. Tetapi apa yang kita cintai betul-betul, Tuhan tidak mau kita tergantung, menyerahkan hidup kita kepada sesuatu. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Ya. Dan selama perjalanan ibu bekerja, semuanya dicukupkan. Tapi hanya sekedar cukup. Ya, tidak ada lebih sehingga bisa punya aset yang banyak. Ya, jadi kenapa ibu bilang cukup? Karena semua tertuang untuk anak. Karena sekolah kedokteran juga butuh biaya besar. Anak saya yang nomor 2 juga itu ngotot minta harus sekolah di luar negeri, jadilah dia kuliah di Amerika dan itu uangnya cukup besar. Pendek kata, apa yang Tuhan berikan setiap bulan habis semua terkonsumsi untuk ke beberapa tempat yang memang sudah ada pos-posnya. Sehingga ketika ibu dipensiunkan, langsung, waduh gimana ini Tuhan. Tapi indahnya lagi, ya, bulan Juni itu anak ibu udah selesai, udah diwisuda dan ibu sudah mengikuti wisudanya sampai ke Amerika. Jadi udah selesai. Tuhan itu baik ketika Dia mau menggoncang ikatan tangan ibu terhadap perusahaan ini, sesungguhnya Dia telah selesaikan dulu. Tapi itu pun ibu sesungguhnya tidak serta-merta selalu tenang. Ya, Tuhan, apa iya masih ada orang yang mau mempekerjakan yang udah rambutnya putih seperti ini, udah 56 tahun. Ada kekhawatiran itu juga. Tetapi kembali ketika kita memiliki kebiasaan yang selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, walaupun kekhawatiran itu selalu datang, ya, mencoba merenggut sukacita kita, Roh Kudusnya Tuhan itu lebih kuat suaranya. Dia yang mengatakan serahkanlah dirimu kepada Tuhan, Dia yang akan memelihara hidup kita dan Dia akan bertindak. Ya. Jadi ketika ibu tanggal 1 Oktober berhenti nggak bisa lagi bekerja, ibu tetap bangun pagi. Seperti biasa ibu jam 5 pagi sudah bangun. Lalu baca almanak, kan saya orang HKBP ya. Jadi baca almanak dan saya juga pembimbing remaja di HKBP. Jadi almanak itu harus saya baca, harus saya renungkan dan harus saya tulis supaya
bisa diterima oleh anak-anak remaja. Jadi saya berikan ke grup remaja, nanti grup remaja posting di Instagramnya. Itu saya lakukan setiap hari. Dan setelah selesai itu saya akan jalan pagi, kelilingin kompleks, sambil mendengarkan firman Tuhan dan lagu-lagu rohani silih berganti. Ya itu ibu lakukan terus dari tanggal 1 Oktober terus sampai saat ini. Itulah kebiasaan ibu setiap hari. Jadi ketika tanggal 15, ibu juga tidak menyangka bahwa secepat itu ibu harus juga bekerja. Saya pikir tadinya mungkin 1 bulan, 2 bulan lah gitu ya. Tanggal 15 Oktober ibu ditelepon. Jadi ibu dipensiunkan Bapak Haritanu Sudibyo, tetapi kemudian ibu dipekerjakan oleh Bapak Rudi Tanu Sudibyo. Ibu dipanggil tanggal 15. Begitu lihat namanya, selamat siang Pak. Selamat siang Fon, saya dengar kamu pensiun. Untuk apa kau di rumah aja? Cepat sekarang juga kau ke kantorku. Di Satrio, ayo cepat katanya gitu. Kalau udah beliau yang bersabda, ya itu artinya harus cepat gitu ya. Jadilah, hari itu juga langsung bekerja. Ya, hari itu juga langsung bekerja dan ibu menangani perusahaan baru namanya DNR Logistik. Jadi saat ini DNR Logistik itu punya sekitar 250 truk. Dia itu memiliki kontrak jangka panjang dengan RAPP, mungkin kalian tahu yang pabrik kertas terbesar, saingannya Indah Kiat, saingannya Sinarmas Group. Jadi kita punya kontrak jangka panjang dan jadilah ibu presiden direktur di sana. Ya. Jadi tapi itu masih perusahaan kecil, enggak sebesar MNC. Ya. Kalau collectionnya setiap bulan masih hanya sekedar 20 miliar. Kalau di sini kan sudah hampir ratusan miliar. Ya, jadi skalanya masih kecil. Itulah kabar ibu. Dan ibu membawa tema firman hari ini. Saya pikir ini juga datangnya dari Tuhan karena Pak Iwan ini sesungguhnya pernah dulu mengabari ibu minta untuk berkhotbah. Tapi hati ibu belum terbuka ya dan baru biasa kan hati harus diobati dulu ya. Setelah terobati sembuh, Tuhan sendiri yang sembuhkan, maka saya pun hari ini hadir di sini. Dan ketika ditanya sama Pak Iwan, temanya apa Bu? Saya enggak tahu kenapa langsung saya bilang mamon. Gitu ya. Saya enggak nyangka kalau itu juga yang menjadi pergumulan hidup kita semua saat ini. Termasuk persekutuan doa kita. Karena tadi saya intip saldo kasnya 21.000. Ya. Itu saldo yang cukup ngeri-ngeri sedap. Ya. Dan kita juga pernah dulu mengalami itu karena dulu ibu banyak terjun membina PAUI dan ibu tahu bagaimana sulitnya menjalankan operasional persekutuan doa kalau tidak diimani. Ya, jadi kita harus berjalan dengan iman. Siapa kita yang mengerti arti kata mamon? Apa arti mamon? Ayo apa? Ya mamon artinya uang lah, ya harta kekayaan lah, ya itu penting nggak bagi kita? Penting ya, penting. Tidak ada di antara kita yang suka kalau uangnya pas-pasan, benar nggak? Apalagi kalau kurang, apalagi kalau tanggal 20 udah mulai ngutang, itu udah membuat kita tidak enak banget ya. Semua kita perlu uang, tetapi kita dilarang oleh firman Tuhan mencintainya. Ya. Dan ketika kita merasa ingin memiliki uang yang banyak, sesungguhnya kita harus sadar itu harus diikuti oleh tanggung jawab. Mustahil Tuhan memberikan kita ya berkat berupa uang kalau kita belum bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya, itu kita bisa lihat di Lukas 12
ayat 48b. Saya buka firman-Nya ya. Lukas 12 ayat 48b yang berkata demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, ya, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kita, apa yang ada di tangan kita saat ini, belajarlah dulu untuk bertanggung jawab di dalam mengelolanya. Karena saya pernah seperti kalian di perusahaan ini, saya masuk ke perusahaan ini bukan langsung di level manajer, ya. Saya sama seperti kalian di awalnya ada di sini orang accounting? Ada? Enggak ada ya? Jadi kalau orang accounting itu dulu kan entry check payment, entry journal voucher, ya, itu dulu saya melakukan entry itu. Sampai kemudian, itu tahun 97, sampai kemudian tahun 98 kita mengalami resesi, lalu dulu perusahaan ini itu merupakan joint venture antara PT Matahari Lintas Cakrawala dengan Star TV Group dulu. Dulu di sini banyak bule. Pak Iwan udah ada belum? Udah ada ya. David Dennis udah ada. Simon Regles, ya, Simon Butler. Dulu di sini gudangnya orang bule dan orangnya sangat keren-keren. Ya. Terus Romy Ledo itu orang Filipin, Telma Victorio, ya. Dulu di sini gudangnya orang asing. Yang ketika resesi tahun 98, ya, mereka kemudian break joint venture-nya, mereka kembali ke negaranya dan ditinggalkan semua pekerjaannya. Kebayang pekerjaannya saat itu, dulu yang manajer keuangan itu orang Filipin, namanya Pucholo dan Telma S. Victorio. Bukan Telma, siapa? Ibu Teresia Eugenio, orang Filipin. Ya, pekerjaannya akhirnya ditinggal, ya, akhirnya semua menjadi ibu yang kerjakan. Sehingga kalau kalian dulu lihat ibu bekerja kayak orang gila. Enggak pernah ibu dulu pulang jam 10 malam. Bahkan anak ibu yang pertama lahir, Jennifer, itu ibu baru sampai di rumah pukul 2:30 pagi dan 4:30 pagi pecah ketuban. Saking ganasnya dulu ibu bekerja. Saking ganasnya dulu ibu memahami kata bertanggung jawab. Jadi saya terima semua pekerjaan apapun yang dikasih oleh atasan. Saya kerjakan semuanya. Setiap hari, padahal perut udah belendung. Apa posisi saya sudah manajer ketika itu? Belum. Dan ayat Pawi itu berangkat dari perjalanan hidup ibu. Kolose 3 ayat 23 itu. Itu yang menasihati ibu ketika ibu bekerja. Dikatakan demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya seganas itu kerjanya. Lalu di ayat 24-nya dikatakan, karena dari Tuhanlah kamu menerima bagianmu yang menjadi upahmu, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sesungguhnya saya itu adalah hamba Kristus. Bagian saya itu dari siapa? Bukan dari Pak Haritanu, dari Tuhan. Itu yang saya imani. Sehingga ketika saya disuruh membentuk persekutuan Dua Powi, maka ini saya buat untuk menjadi ayat firman, menjadi landasan karyawan di Indovision di dalam bersekutu di dalam Tuhan. Karena ketika kita bersekutu, ya, itu harus membawa dampak terhadap perusahaan. Kita harus bekerja seperti untuk Tuhan dengan segenap hati dan bukan untuk manusia. Jadi tidak usah cari muka kepada atasanmu, cari mukalah dengan cara membereskan semua tanggung jawabmu di dalam bekerja. Itu kuncinya.
Ya. Jadi perjalanan karir ibu ketika itu 2008 tanggal 26 November ibu sudah diminta untuk menjadi BOD. Dan ibu tidak melewati level manager. Kalian tahu bagaimana caranya ibu jadi GM? Mungkin Pak Iwan juga nggak tahu. Siang masuk Pak Rudi Tanu dengan Pak Urianto. Ke ruangan ibu, waktu itu ibu di lantai 10. Ya. Ivon, kumpulkan barangmu semua. 14 hari ke depan kau tidak boleh balik ke kantor ini. Kenapa Pak? Ya kumpulkan aja, kau cuti. Di dalam setiap perusahaan itu ada cuti yang diharuskan untuk memeriksa semuanya. Padahal yang selama ini ibu minta cuti ngemis-ngemis gak dikasih. Sekarang harus cuti. Lalu ibu cuti. Diperiksa semuanya dan diberangkas di ruangan ibu itu ada 250 juta per hari perputaran petty cash. Diperiksa semuanya. Enggak sampai 14 hari ibu dipanggil. Saya pikir mereka pasti mau menempatkan orang yang sipit-sipit lalu saya mau ditendang. Enggak masalah, banyak pekerjaan di luar sana yang nampung saya, dalam arti kan sombongnya mulai naik. Padahal bukan itu maksud Tuhan, ya. Dipanggil, ibu harus langsung masuk ke ruangan Pak Rudi. Masuk. Pak Rudinya enggak ada. Pak Rudinya ternyata di ruangan Pak Urianto. Waktu itu Pak Urianto sebagai CFO. Ya. Datang dia ke ruangannya. Saya bilang selamat pagi Pak. Ya pagi. Tanda tangani kalau kau setuju, robek kalau kau tidak setuju. Saya baca, oke. Oh Tuhan, dalam hati gitu ya. Di situ disebutkan title ibu menjadi GM langsung. Dan gajinya langsung naik hampir 4,5 kali. Kalian tahu selama ibu bekerja selama ini, waktu yang saya bilang saya berjuang kayak orang gila kerjanya, itu pekerjaan banyak banget loh. Saya pegang keuangan ya, finance, accounting, purchasing. Makanya saya disuruh cuti karena kalau dipikir-pikir memang ini orang pasti sudah bermain. Karena saya yang catat, saya yang ngeluarin duit, saya yang beli, ya, saya yang ngeluarin billing, saya yang mencatat collection. Banyak sekali kerjaan ibu pada saat itu. Dan setelah itu diberikan, ingat dulu mobilnya David Dennis yang Toyota Crown? Itu langsung disuruh Pak Rudi, saya dengar kalau kau pulang malam, kadang-kadang pun kau naik angkot katanya. Ini mobil pakai. Lihat, itu refleksi dari ayat 24-nya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kapan kamu mau dipromosi bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan. Kapan Tuhan mau menaikkan levelmu, itu urusannya Tuhan. Ya. Jadi yang bagian kita adalah yang ayat 23-nya. Coba ayat 23-nya sama-sama dulu kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau saat ini pun kalian sering mendengar bahwa mungkin perusahaan ini sedang tidak baik-baik dan banyak yang harus di layoff atau dilakukan efisiensi, respon itu dengan positif. Tugas kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu bagian kita. Kalaupun kamu dilepas dari sini, percayalah di luar sana Tuhan sudah sediakan, asalkan apa? Asalkan hatimu melekat kepadanya, kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kendor persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan terlalu khawatir kau akan uang yang kurang banyak di kantongmu.
itu perkara kecil buat Tuhan. Tuhan perlu melihat apakah kamu sudah cukup bertanggung jawab di dalam hidupmu. Yang ketika kamu terus belajar bertanggung jawab, Tuhan akan naikkan. Karena di Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua itu akan ditambahkan kepada kita ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita fokus hidup kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cari tahu isi hati Tuhan maunya apa. Karena semua kita yang hadir di dunia ini bukan suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, makanya kita dilahirkan dari orang tua yang modelnya pun khusus. Kayak saya, model orang tua saya. Orangnya memang pekerja keras, makanya mungkin saya juga jadi begini karena meniru apa yang dilakukan oleh orang tua saya dan saya didoktrin. Ketika saya hamil pertama kali, saya telepon mama saya. Dulu teleponnya yang masih muter-muter begini. Ya, pakai angka-angka. Aku mengeluh, capek kali Uma, aku panggil mama itu Uma. Lo jahiana Uma gitu ya, capek kali aku aku hamil, aku masih harus kerja begini sampai malam. Inilah, mamaku dengerin. Tapi di akhirnya dia bilang begini, Inang jangan bodoh kau, masih ingat kau kerbau kita yang di belakang itu? Iya Mak. Pernah kau lihat dia melahirkan kan? Iya. Udah kau nikmati susu horbonya kan? Iya Mak. Pernah kau lihat dia berhenti menggagat rumput? Maksudnya cari rumput buat dimakan? Enggak pernah. Jadi jangan lebih bodoh kau dari kerbau Inang. Kerbau saja cari makan buat hidupnya. Masa kau punya anak tak cari makan kau buat anakmu? Makanya mulai dari itu saya bertobat. Jadi walaupun saya hamil, saya tetap semangat karena enggak mau dianggap lebih bodoh dari kerbau. Dan ketika anak buah saya juga mengeluh mengenai kehamilannya atau periodnya yang mungkin sakit, saya langsung bilang, jangan lebih bodoh dari kerbau. Kerbau pun pernah hamil, saya langsung bilang itu. Jadi stop. Ya, jadi kita yang perempuan harus tough. Ya, ibu sudah membuktikan sampai saat ini ketika ibu bekerja dengan model yang kayak tadi itu loh. Hamil anak pertama itu 2:30 baru sampai rumah. Pecah ketuban 4:30. Belum pernah ibu dirawat di rumah sakit sampai saat ini kalau bukan karena melahirkan 2 kali. Tidak pernah kita akan mengalami kesakitan atau sampai opname yang luar biasa kalau kita tulus di dalam bekerja. Kalau motivasi bekerja kita melakukan yang terbaik, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kalau itu motivasi kita di dalam bekerja, Tuhan akan menjaga fisikmu. Siapa yang mengira sekarang ibu 57 tahun? Masih keren kan? Ya, masih semangat kan? Masih dipercaya lagi memimpin. Kalian kebayang gak itu 250 truk? Bayangkan aja supirnya model macam apa itu semua. Itulah yang ibu urus. Tapi Tuhan luar biasa loh. Karena apa? Ibu sudah ditempa di MNC Vision mengurus teknisi yang pernah paling tinggi total teknisi yang ibu pimpin itu 6.253. Ketika itu kita bisa memasang pemasangan Indovision dalam 1 bulan, itu tahun 2012 bulan Juni 86.012 kita closing otorisasi. Sampai sekarang itu ibu ingat. Dan ibu tempel loh itu di buku ibu. Itulah perjalanan perusahaan ini yang tertinggi di otorisasi bulan Juni tahun 2012 86012. Itulah closing tertinggi dan ibu ikut mengentri aplikasi di lantai 8. Luar biasa. Ibu direktur loh pada saat itu.
Yang kalau ibu direktur, biasanya kalau direktur kan gayanya bisa datang siang, ya, bisa pulang kapan aja gitu ya. Itu kan gaya direktur biasanya. Tetapi firman Tuhan menegur ibu untuk tidak melakukannya. Selama ibu menjadi direktur dari tahun 2008 sampai kemarin dipensiunkan 2022, enggak pernah absensi ibu merah. Enggak pernah ibu lewat dari jam 9 ke kantor. Seringkali ibu lebih awal dari anak buah ibu datang ke kantor. Apalagi ketika di sini ada gym. Ibu bisa nge-gym dulu di atas baru turun ke bawah kerja. Jadi ibu dulu bisa, karena anak ibu dulu sekolah di Bulungan, ya, mereka masuk jam 7, jadi ibu berangkat sama anak ibu, antar dia dulu di Bulungan sehingga sampai di sini 7:30 udah sampai. Ya, jadi itu bagian dari tanggung jawab. Jadi kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan dengan mamon, ya, percayalah itu harus ditunjukkan dari tanggung jawab kita bagaimana. Dan kita dilarang untuk mencintainya. Ya, yang menjadi tema firman hari ini adalah di Matius 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Tolong Matius 6 ayat 24. Oke. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini Allah diperbandingkan dengan apa? Mammon. Aneh ya, biasanya yang kita mengerti kan musuhnya Allah apa? Iblis. Tapi sesungguhnya ini yang luar biasa yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Mammon. Ketika kita mencintai Mammon, kita bisa meninggalkan Allah. Dan itu berpotensi ketika kita diberikan posisi, kekuasaan, ya, level. Karena luar biasa Mammon ini, ketika kita punya banyak uang, terlepas dari bagaimana kita mendapatkan uang itu, tetapi seseorang yang memiliki uang pasti dinilai sukses, benar enggak? Pasti dianggap lebih terhormat, benar enggak? Dia bisa mendapatkan pujian. Makanya orang cenderung kepengen banget punya banyak Mammon. Karena itu daya tarik itu. Bahkan orang rela mengorbankan harga dirinya demi Mammon. Menjual imannya demi Mammon. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Dan kalian tidak salah kita kepengen punya uang. Kita punya cita-cita untuk misalnya menyekolahkan anak kita ke sekolah yang bagus. Tidak salah itu. Tetapi harus yang datangnya daripada Tuhan. Kayak ibu ini loh, ya. Sekarang kalau ibu flashback ke belakang nih. SD ibu di Sipoholon, boro-boro punya sepatu pergi ke sekolah. Pakai sendal jepit dulu. Terus ingat dulu lidi itu, sapu lidi dipotong-potong untuk alat berhitung. Jadi kalau 5 tambah 4, 5 dibikin 4, total jadi berapa. Itu dulu alat hitungnya. Siapa yang masih pakai cara itu? Enggak ada kan? Cuma ibu udah tinggal yang punya cara itu. Dan ibu tinggal di kampung yang seperti itu. Dan kalau bukan karena Tuhan yang memberkati dengan luar biasa, enggak mungkin ibu ada berdiri di sini berkhotbah. Lalu ibu bisa memberikan kabar baik buat kalian. Bahwa sekalipun ibu sudah tua, Tuhan masih pakai ibu.
Itu semua dari mana? Bukan dari kekuatan ibu. Siapa ibu yang bahasa Inggrisnya aja belepotan? Ya, ibu tidak pintar luar biasa. Kalau dibandingkan dulu di perusahaan ini, kayak Pak Rui Budiman itu tamat dari Amerika. Dulu Ibu Debbie Girsang itu tamat dari Kanada. Pak Handi itu tamat dari Washington. Lalu siapa ibu? Pak Rudi Tanu itu sendiri dan Pak Haritanu itu tamat dari Toronto, Kanada. Lalu siapa ibu yang cuma dari kampung? Tetapi Tuhan berjanji enggak? Berjanji. Jadi kalau kamu mau hidup berkelimpahan dalam cara Tuhan, pegang janji Tuhan dan lakukan bagianmu. Taat dan setia mengikuti firman-Nya. Dan ingat, ketika kamu sudah memiliki itu semua, jangan pernah lupa kepada si pemberi berkat-Nya. Tuhan tidak mau ya diduakan, kita sudah baca tadi. Dia tidak mau kita mencintai uang. Uang itu tidak punya roh. Uang itu hanya dipakai oleh iblis. Uang itu sebenarnya gak ada salahnya loh. Tapi seringkali kita suka menghakimi orang lain dengan memiliki uang banyak gitu ya. Seolah-olah uang itu sangat jahat gitu ya. Sebenarnya uang itu tidak punya roh. Yang punya roh itu adalah iblis yang memakai uang itu untuk menarik kita supaya condongnya bukan kepada si pemberi berkat tetapi kepada uangnya. Kita lupa bahwa berkat kehidupan kita ini dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Kita jadi melupakan sumber pemberi berkatnya dan malah pergi mencintai uangnya, benda mati. Siapa yang pernah mendengarkan firman? Jadilah kepala dan bukan ekor. Pernah kita dengar itu? Yang kalau benar kita menjadi kepala, maka ekor kita adalah uang. Kemanapun kita pergi, uang itu yang ngikut kita. Bukan kita yang nguber-nguber duit. Ya, jadi kalau hidup kita sekarang banyak mengeluh, banyak khawatir, stop. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi berkat di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberkati kita loh sesungguhnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa coba kita diberkati? Dalam bentuk apa? Itu di mana kejadian berapa ya yang taklukkanlah ya. Coba bantu dulu pendeta Jansen. Yang taklukkan beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Berapa? Nah, coba baca Kejadian 1 ayat 28. Tuh, kita sudah berarti kita sudah dikasih kekuatan kan? Untuk menaklukkan itu, kita udah disuruh taklukkan loh. Berkuasa loh. Tuhan kasih kita bahan bakunya. Di dalam diri kita ini sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Ya. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah memberikan kita kreativitas. Kita nggak lihat saat ini betapa kreatifnya manusia dengan adanya AI, ya Tesla. Itu bukankah itu kreativitas yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Kita tinggal mengelolanya saja. Namun kalau di dalam hidup bertanggung jawab saja kita masih belum beres. Bertanggung jawab artinya di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita masih cenderung waktu yang kita miliki itu lebih banyak membuka Shopee, membuka Tokopedia, membuka TikTok, membuka Instagram,
membuka Facebook. Kalau durasi waktu yang kita pakai, yang kita miliki banyak terbuang untuk hal-hal yang seperti itu, bukan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah pendeta yang bisa memberkati hidup kita dengan luar biasa. Kalau kontribusi waktunya lebih banyak untuk yang seperti itu bertanggung jawab enggak? Main game, saya lupa, bapak-bapak itu suka main game loh walaupun udah bapak-bapak. Entah apa itu ludo itu dimain-mainkan terus pakai online lagi, ada tandingnya lagi. Coba bisa berjam-jam loh itu. Apakah itu hidup bertanggung jawab? Dapatkah kau harapkan kamu memperoleh mamon dengan bermain ludo seperti itu secara game online? Kelihatannya bercandaan gitu. Tapi itu sungguh terjadi loh. Maka kita harus punya kerendahan hati untuk mau mengintrospeksi diri kita lalu berubah. Mustahil saya bisa dipercaya seorang Bapak Rudi Tanusudibyo disuruh memimpin perusahaannya kalau bukan karena dia mengenal ibu dulu seperti apa. Ya. Jadi kamu perlu membangun karisma jati dirimu setiap hari. Itu tidak datang tiba-tiba. Itu sesuatu yang harus kau bangun setiap hari. Mustahil kamu bisa diapresiasi orang lain kalau tidak melakukan perbuatan baik secara konsisten. Ya, secara konsisten ini yang perlu diterapkan. Sehingga di dalam kehidupanmu, kalaupun kamu kelihatannya tidak berkelimpahan, tetapi hidupmu akan selalu cukup. Karena itu yang ibu rasakan. Sekalipun bahkan sekarang ibu menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, menjadi presiden direktur di sana, ibu tidak pernah merubah gaya hidup. Dari dulu ibu tidak pernah berlipstik atau bermakeup ke kantor, sampai sekarang pun. Jadi kalau ibu beli lipstik itu bisa sampai jamuran, bisa 4 tahun, 5 tahun, sampai jamuran. Bedak pun enggak. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu ibu anggap enggak penting. Karena apa? Itu hal-hal yang sementara. Jadi kalau kau bolak-balik buka Shopee hanya untuk beli blus, beli apa lagi? Skincare. Sudahlah, ya. Mister Silalahi di rumah aman-amannya aja dia nggak pernah melihat cewek lain karena dia selalu lihat istrinya cantik. Ya, cantiklah. Siapa yang berani bilang ibu tidak cantik coba? Dan ibu selalu pede memang ibu cantik. Karena apa? Itu harus lahir dari dalam. Jadi kau pun harus pede, ya. Kau yang harus menghargai dirimu. Jangan selalu kau nilai dirimu rendah dari orang lain. Ibu ketika bertemu dengan siapapun, ibu nggak pernah merasa ibu di bawah level seseorang. Mau orang bule pun itu. Ya, mau belepotan pun bahasa Inggris ibu buat dia sampai mengerti. Tak mengerti dia bahasanya sampai ibu gambar. You understand? You get it? Yeah, yes, I get it katanya. Oke. Enggak pernah ibu malu akan itu. Bahwa ibu harus terus berjuang memperlengkapi dengan pengetahuan, dengan bahasa yang lebih baik. Ya, kalau ibu sudah berjuang buat itu tetapi kalaupun belum sefasih orang lain ya mau bagaimana. Tapi ibu tetap berjuang loh. Ya, dan itu yang ibu nasihatkan kepada kalian. Bangun jati dirimu, bentuk dirimu menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kalau kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, orang di dunia ini semua pasti mengakuinya. Percayalah. Karena itu yang ibu terapkan selama bekerja di MNC. Enggak perlu Pak Rudi Tanu tahu ibu selalu datang pagi. Enggak perlu, tapi Tuhan tahu. Anak buah ibu pun tahu. Karena cara saya menasihati anak-anak pun akan lebih powerful di dalam menasihati ketika saya melakukannya.
Coba kalau saya menasihati si Yansen, datang pagi kau Yansen, telat melulu kau, tapi saya juga datang telat terus. Kira-kira Yansen mau bertobat enggak? Enggak akan dia bertobat. Tetapi karena saya selalu datang pagi dan saya selalu tunjukkan saya menjadi orang yang disiplin, maka anak-anak buah saya juga selalu berusaha untuk disiplin. Benar enggak Naban? Itu pula yang akan ditiru oleh anak-anakmu di rumah. Saya cukup kagum ketika saya bilang sama anak saya, sudah Inang, kamu sudah cukup capek, kamu juga badannya hangat, istirahatlah, enggak usah ke kampus hari ini. Enggak bisa, nanti saya mau ketemu dokter. Mami gimana sih? Mami aja juga kalau sakit tetap kerja. Dalam hati saya berarti dia niru. Oke, berarti kau masih bisa tahan ya Inang. Ya udahlah nanti kalau ini obatmu, Mami taruh di sini ya. Kulengkapi dia dengan bekalnya. Lihat, anak kita pasti meniru apa yang kita lakukan. Kalau kau menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab, maka anak-anakmu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia masuk tahun 2016 sebagai mahasiswa kedokteran. Dan tahun 2020 bulan November, dia sudah selesai. Gitu loh. Berarti kan dia enggak main-main kan? Daniel juga masuk ke UCLA tahun 2018, bulan Juni 2022 dia sudah di wisuda. Padahal dia masuk fall September. Enggak genap 4 tahun, hanya 3,5 tahun dia sudah selesai. Berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dan kebahagiaan bagi kita orang tua adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat dan hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau yang kita pertontonkan adalah kemewahan. Barang-barang yang brandnya Gucci, apa segala macam yang tak pernah ada habisnya. Dia pun akan meniru itu. Dia pun akan coba parlente. Jadi kalau anak saya mana bisa coba lebih parlente lagi. Mamamu aja kayak begini kau sok-sokan. Pasti saya bilang begitu. Jadi perempuan-perempuan perlu tunjukkan di hadapan Tuhan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian kamu tidak akan menjadi seseorang yang mencintai uang. Dan kamu akan menjadi kepala dan uang adalah ekormu. Yang kemanapun kau pergi, uangnya ikut. Karena apa? Karena kita semua sudah membangun jati diri kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan suka memakai orang yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Tuhan suka menghargai orang-orang yang menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita belum meninggal dari dunia ini, itu berarti masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupanmu yang belum kau genapi. Belum saya genapi, makanya kita masih hidup. Apa itu? Kita cari tahu Tuhan. Mau apa lagi Tuhan? Apalagi yang harus kulakukan? Saya masih hidup sehat. Apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hatimu? Untuk saya bisa hidup lebih bertanggung jawab lagi. Sehingga Tuhan pun bisa membuka semua berkat-berkat yang sudah disediakannya di dalam diri kita. Karena kita sudah diberikan kemampuan, talenta, dan kreativitas. Kita tinggal mengeksekusi. Tapi bagaimana kita bisa mengeksekusi itu kalau waktu kita habis buat main game. Waktu kita habis buat scroll-scroll sosial media. Nggak akan ada hasilnya. Dan Tuhan juga tidak mau diduakan. Yang kalaupun kita diberkati dengan uang, kita tidak boleh mencintainya. Ya, Tuhan suka memberikan mujizat ketika kita berada di dalam hati yang suka menabur. Ya, ingat enggak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan dari banyaknya uang pelayanan mereka ketika memberi 5.000 orang. Enggak kan ya? Bahkan dari keterbatasan yang ada, bahkan uang kas pelayanannya enggak kepake ketika itu.
Bahkan Filipus kan bertanya ketika Tuhan Yesus cari makanan, cari roti. Kita harus kasih makan ini orang ini semua. Filipus bilang bagaimana kita nggak punya uang sebanyak itu, ada 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang ini semua. Tapi apa kata Tuhan? Kumpulkan semua apa yang dibawa oleh orang-orang itu dikumpulkan. Cukup nggak jadinya? Cukup. Bahkan lebih, ya kan? Artinya apa? Di dalam keterbatasan, kalau kita merasa saat ini kita merasa dana kita terbatas, tapi ketika ada orang lain yang perlu pertolongan, jangan tahan dirimu untuk menolong, karena pasti Tuhan mau membuat mujizat di dalam kehidupanmu ketika kamu berani membuat keputusan untuk menolong. Ingat juga perempuan di Sarfat yang Nabi Elia minta dibuatkan roti. Dia bilang tinggal seketul lagi dan kami tinggal punya minyak. Habis ini kami akan mati. Kalau kami buat ini habis ini kami akan mati katanya. Karena sudah tidak ada lagi, itu di raja-raja ya kan. Nabi Elia minta dibuatkan roti padahal dia tinggal seketul tepungnya. Minyaknya pun tinggal sedikit. Tapi perempuan itu taat enggak? Karena dia tahu itu hamba Tuhan, dia taat, dia buat. Lalu hamba Tuhan itu berkata, kumpulkan semua bejana, ya, lalu dikumpulkan sampai terisi penuh itu, sampai bejananya kurang habis, disuruh pinjam di tetangga, dikumpulin semua. Terisi lagi itu bejananya. Lihat, sekalipun kita hidup terbatas, ketika Tuhan menuntut kita untuk menabur, kita harus taat untuk menabur karena Tuhan pasti memberikan mujizat di dalamnya. Saya pernah juga loh mengalaminya. Dickson gak ada ya di sini ya? Waktu saya ingat betul dulu waktu ibu disuruh 14 hari gak boleh ke kantor. Itu kan rumah ibu juga diselidiki, jadi dikirim juga teknisi. Salah satunya teknisinya ini adalah, pokoknya Dickson lah ya, teknisi yang ngatur, jadi disuruh cek semuanya. Waktu itu TV ibu 14 inch Polytron yang ada subwoofer ya di atasnya 14 inch. Kalau mau pindah channel harus pakai korek api yang ada pentulnya ditusuk gini supaya pindah. Ya. Sampai dicek kayak begitu, lihat dulu rumahnya, di foto-foto gitu. Terus dilihat kan semuanya. Dan lama loh ibu tidak punya TV yang bagus. Dan ibu ingat betul tahun 2013, setelah ibu 1 tahun menjadi BOD, TV 14 inch itu ibu ganti menjadi TV Samsung 55 inch. Tapi pergumulan untuk sampai ke sana banyak loh. Udah ibu kumpul nih duit, ya. Lalu kemudian ada para nakon yang orang tuanya meninggal di kampung. Inang udah kami tidak punya ongkos mau ke kampung. Mama meninggal begini-begini. Tolonglah kami Inang udah mesti beli tiket pesawat. Uang yang sudah terkumpul untuk beli TV itu pun berubah menjadi tiket pesawat. Apakah mudah melakukan itu? Tidak. Hanya kalau firman Tuhan bekerja di dalam hati kita, itu tidak bisa kita bohongi. Enggak bisa kita kekang diri kita untuk tidak membelikan tiketnya. Karena Roh Kudus itu pasti berbicara terus. Dan jadilah itu. Akhirnya setelah 1 tahun BOD baru ganti TV. Jadi kalau si Dickson dulu yang memeriksa itu ke rumah, dia ingat betul itu TV 14 inch itu. Cantik kali TV ibu ini katanya. Coba, ngeledek pula dia. Ya, jadi yang mau ibu katakan adalah, kalau benar kita rindu diberkati untuk rezeki, uang, harta. Dan memang Tuhan sangat rindu memberkati kita. Tetapi kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Kita harus belajar bertanggung jawab sehingga Tuhan bisa percayakan yang lebih.
Dan ketika kita sudah menerimanya, kita tidak boleh lebih mencintai uang daripada Tuhan. Kan tadi tidak boleh ada dua tuan, ya. Dan percayalah iblis suka memakai uang ini untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi kalau kalian nanti gajian ya, kalau pas bertepatan misalnya tanggal 25 gajian, tanggal 25 pula ada ibadah seperti ini, jangan kalian tinggalkan ibadah ini malah milih makan bakso bujangan. Ya jangan ya, tetap harus datang. Dan buat pengurus persekutuan doa, Ibu pesan, imani firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Persekutuan doa ini akan Tuhan berkati lebih lagi ketika semua pengurusnya memiliki kesatuan hati dan bertanggung jawab. Ya, amin. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang merebut hati kami daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami sudah menyaksikan betapa baik dan luar biasanya Kau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami Tuhan, membawa kami sejauh ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan memberkati kami. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami rendah hati, kami mampu mentaati Engkau ya Tuhan. Ketika kami taat, maka kami mampu mendengarkan suara hati-Mu. Ketika kami mendengarkan suara hati-Mu yang menuntun hidup kami pun mampu menggenapi apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami percaya Tuhan. Dan pada siang hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk perusahaan yang kami kasihi ini. Tempat di mana selama 26 tahun Tuhan hamba-Mu bekerja. Kalaupun situasi ini Kau izinkan terjadi saat ini, bahwa perusahaan ini perlu untuk melakukan gerakan efisiensi Tuhan, atau kreativitas yang dari Tuhan limpahkan ke perusahaan ini, agar di dalam perusahaan ini mereka bisa juga memikirkan hal-hal kreativitas yang datangnya daripada Tuhan, untuk perusahaan ini boleh bangkit. Pakai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di perusahaan ini, untuk memberkati perusahaan ini. Karena kami percaya di mana anak-anak Tuhan yang taat, maka berkat Tuhan akan turun atasnya. Oleh karena itu kami tidak khawatir Tuhan, anak-anak-Mu ini akan terus berjalan di jalan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jajaran direksi ya Tuhan, khususnya Pak Haritanu Sudibyo dan keluarga. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam cara memimpin, membuat keputusan dan mengarahkan seluruh unit bisnis yang ada. Biarlah Tuhan yang memakai Pak Haritanu Sudibyo bisa menyelamatkan seluruh perusahaan yang ada yang sedang dalam kesulitan Tuhan. Tuhan pakai Pak Haritanu untuk mampu mengembangkannya dengan lebih lagi ya Tuhan. Begitu juga dengan jajaran seluruh direksi yang ada. Begitu juga untuk level pemimpin yang ada di bawah direksi, mulai dari tim leader sampai kepala divisi ya Tuhan. Tuhan pakai semua mereka untuk menjadi pemimpin yang baik. Apa yang mereka nasihatkan, mereka terlebih dahulu menjadi pelakunya ya Tuhan. Sehingga seluruh karyawan yang mereka pimpin boleh bekerja secara produktif ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ade Cendra yang Tuhan percayakan memimpin MVN. Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan untuk memimpin MNC Vision dan juga K-Vision ya Tuhan. Bahkan direksi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati seluruhnya Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Sehingga kedua pemimpin kami ini boleh memimpin dengan takut akan Engkau.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim PAUI yang bertugas hari ini Tuhan. Tuhan Kau tambah-tambahkan ketaatan mereka di dalam melayani Engkau. Kerinduan hati mereka untuk menyenangkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai seluruh anak-anak-Mu ini menjadi pelayan-pelayan yang baik di tengah-tengah perusahaan ini ya Tuhan. Dan mereka menjadi contoh yang hidup di tengah-tengah kehidupan bekerja yang ada di perusahaan ini. Pakailah mereka dengan luar biasa Tuhan. Engkau sudah memberikan kami semua kuasa, kemampuan, talenta, dan kreativitas sudah ada di dalam kehidupan kami. Ibarat pohon Tuhan, kami harus menghasilkan buah. Dan buah itu kami dapat wujudkan, kami kreativitaskan Tuhan untuk menjadi produk yang baik untuk dapat dikonsumsi oleh orang banyak. Itulah gambaran mengenai kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk live channel ya Tuhan, Pijar TV ya Tuhan, Kau berkati kedua channel ini ya Tuhan, agar menjadi garam dan terang ya Tuhan, memberitakan isi hati Tuhan melalui firman-firman yang disampaikan. Kami juga berdoa untuk pengurus PAUI ya Tuhan, biarlah mereka seluruhnya bertumbuh di dalam iman yang benar. Jemaat yang dibangun boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan MNC Vision yang di pusat maupun yang di daerah Tuhan. Berkati mereka seluruhnya Bapa. Jika mereka ada di dalam pergumulan hidup yang berat, biarlah Tuhan sendiri yang meringankan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, jalan keluar di dalam menyelesaikan seluruh pergumulan hidup yang ada. Jika ada yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Jika ada yang memiliki beban ekonomi yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Dan kami juga rindu Tuhan untuk bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Tuhan. Tuhan berkati Presiden Jokowi di dalam kepemimpinannya sampai tahun 2024 nanti ya Tuhan. Berkati bangsa kami ini, jadikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang satu hati. Yang sekalipun kami beragam Tuhan, tetapi karena Tuhanlah pemimpin kami, Roh Kudus Tuhanlah yang melawat kami dimanapun bangsa kami ini berada. Biarlah Tuhan urapan-Mu nyata atas bangsa kami. Jadikan kami menjadi tanda keheranan bagi bangsa-bangsa lain. Karena ada Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Melingkupi seluruh kehidupan pemimpin negara ini. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat Pak Iwan. Sebagai pemimpin dari persekutuan doa ini Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai Pak Iwan di dalam kehidupan bekerjanya. Kehidupan pelayanannya. Kehidupan keluarganya Tuhan. Segala sesuatu yang dia tidak mengerti, buat Pak Iwan mengerti. Jadikan dia menjadi pelayan yang baik. Lawat kehidupan keluarganya, lawat kehidupannya Tuhan. Tambah-tambahkan iman percayanya kepadamu ya Tuhan. Dan jadikan dia pemimpin yang berhasil di perusahaan ini. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang menjadi pengurus di sini. Jadikan mereka menjadi tanda keheranan. Ketika mereka melayani Tuhan, ada wibawa yang daripada Tuhan mereka miliki. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba-Mu sungguh bersyukur Tuhan, dikala usia hamba-Mu ini sudah tidak muda lagi, tapi senantiasa Kau tambah-tambahkan kekuatan, hikmat marifat-Mu senantiasa Kau tuangkan di dalam kehidupan anak-Mu ini. Tuhan, berikan hamba-Mu ini kerendahan hati yang lebih lagi Tuhan, agar di dalam mengerjakan apapun, segala sesuatunya boleh ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kami semua. Dan kami rindu berdoa seperti yang Kau ajarkan pada kami. Kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang indah dari Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin.